masa intens investigasi, jagat dunia sosial media dan masyarakat baru-baru ini dibuat gemas dan kagum dengan tingkah lucu anak dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau akrab disapa Abang L, saat menyanyikan sebuah lagu nasional bertajuk Indonesia Pusaka yang cukup fasih dinyanyikannya. Ya, agaknya sudah menuruni bakat yang diturunkan dari sang ibunda. Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun dalam akun sosial medianya kerap membagikan beberapa momen sang buah hati menyanyikan beberapa lagu populer lainnya. Meski masih di usianya yang masih sangat kecil, atau akan menginjak usianya yang ketiga tahun pada bulan Desember 2024 silam, lantas seperti apa pula kebahagiaan Rizky Bilar memiliki anak yang piawai dalam hal bernyanyi seperti Abang L? Seperti apa pula awal mula Bilar menceritakan ketertarikan Abang L kepada dunia yang membesarkan nama sang istri tersebut? Benarkah pula diam-diam Bilar pun dibuat takjub dengan kepiawaian Abang L tidak hanya dalam bernyanyi, namun juga menciptakan lirik-lirik dan notasi lagu seperti halnya dirinya? Sementara itu yang juga menjadi sebuah kebahagiaan dari keluarga kecil mereka, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan segera hadirnya anak kedua, yang menurut Bilar akan lahir cukup persis dengan kelahiran anak pertamanya Abang L. Seperti apa Bilar menceritakan perihal kehamilan kedua Lesti? Benarkah pula di kandungannya yang ketiga bulan kali ini, Bilar cukup merasa kerepotan dengan berbagai hal yang diinginkan seseorang ibu yang tengah mengandung, seperti sang istri Lesti Kejora atau biasa disebut ngidam. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengutip sebuah pepatah yang mengatakan buah tak akan jauh dari pohonnya. Pepatah inilah yang agaknya pas untuk menggambarkan tingkah lucu dan menggemaskan yang baru-baru ini dijajaki oleh anak dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau akrab disapa Abang L. Ya, tengah asik dengan hobi barunya yaitu menyanyi. Sebelumnya sempat viral sebuah aksi di mana Abang L yang menyanyikan sebuah lagu nasional bertajuk Indonesia Pusaka yang cukup fasih dinyanyikannya. Seperti mulai menuruni bakat dari sang ibunda yang merupakan penyanyi kenamaan tanah air dan juga sang ayah yang merupakan seorang komposer atau penulis dan pencipta lagu. Bilar yang ditemui usai bermain futsal kemarin pun menceritakan jika ia cukup dibuat bangga dengan kepiawaian baru dari putranya. Meski masih di usianya yang masih sangat kecil atau yang akan menginjak usianya yang ketiga tahun pada bulan Desember 2024. Ya, sebagai orang tua tentunya pasti akan sangat bangga sekali punya anak yang masih berusia 2 tahun 7 bulan tapi sudah mampu membawakan lagu nasional dengan baik, tahu nada, tahu lirik, hafal lirik. Pria dengan nama asli Muhammad Rizky itu juga menambahkan sebenarnya awal mula ketertarikan sang buah hati terhadap beberapa lagu nasional bermula dari kecintaannya kepada dunia bola sepak di tanah air dan beberapa kali kerap mengunjungi stadion untuk menonton langsung laga tim nasional. Berawal dari menyerap lagu-lagu yang biasa dinyanyikan para supporter atau dikenal dengan istilah chant. Abang L mulai menyanyikannya sendiri di rumah, hingga dirinya pun dibuat kaget dengan sang putra yang cukup fasih dalam menyanyikan lagu ciptaan pencipta lagu Ismail Marzuki tersebut. Meski dengan logat-logat ala Medan yang kemungkinan menurun dari dirinya.
Sebetulnya itu kan kemarin bermula dari ketika kita nonton timnas ya, kalau nggak salah waktu itu lawan Filipina. Jadi dia hearing, mendengarkan langsung masyarakat Indonesia menyaksikan di GBK kemarin, penonton yang menyaksikan di GBK kemarin nyanyi bareng Indonesia Pusaka, dan secara nggak langsung dia nyanyi di rumah dan akhirnya kita dengerin sampai akhirnya kita satu momen kaget, dia tiba-tiba bisa nyanyi lagu Indonesia Pusaka dengan cukup fasih gitu, meskipun logatnya masih agak Medan ya, huruf dia bacanya gitu kan ya, tapi itu naturalnya anak-anak, lucunya dia. Dan akhirnya kemarin setelah viral dia nyanyi lagu secara live Indonesia Pusaka, saya pun dan tim Leslar Record punya pertimbangan kenapa kita nggak mengcover aja lagu Indonesia Pusaka gitu, supaya satu, lagu Indonesia, lagu nasional kembali digaungkan, kembali viral, banyak orang mendengarkan, dan juga harapannya akan membangkitkan talenta-talenta penyanyi muda sih, khususnya penyanyi anak, karena kita bisa dibilang saat ini agak sedikit, mohon maaf, krisis penyanyi anak ya gitu. Pria yang juga mulai melebarkan sayap ke dunia pencipta lagu ini juga kembali menambahkan, sebenarnya tidak ada keinginan atau pengharapan apapun agar sang buah hati menekuni pekerjaan yang melambungkan sang ibunda Lesti Kejora tersebut. Bilar mengatakan baik dirinya maupun Lesti tak mengajarkan Abang L untuk bernyanyi ataupun mengenal bidang tersebut. Namun yang cukup lucu, bakat dari mereka agaknya menurun kepada Abang L. Terbukti saat Bilar bercerita, sempat dibuat kaget dengan Abang L yang tiba-tiba saja bisa menciptakan sebuah notasi sendiri. Bahkan berusaha dinyanyikan tanpa lirik atau humming. Yang agaknya kali ini bakat tersebut menurun dari dirinya. Harapan saya dia bisa berkembang dengan baik aja, dan apapun bidang yang dia tekunin, yang dia senangin, itulah yang akan kita support gitu, akan kita arahkan aja. Saya sih, kita nggak pernah maksa mau dia jadi atlet, mau dia jadi bisnismen, apapun itulah pokoknya. Selagi dia suka, selagi dia senang, kita tidak memaksakan, karena ini udah bukan eranya lagi orang tua harus intervensi terhadap keinginan anak untuk berkarya, untuk berkarir. Tugas kita sebagai orang tua hanya sifatnya mendampingi dan membimbing aja, serta mengarahkan. Enggak sih, bahkan ibunya aja juga jarang ngajarin ya. Jadi kalau kadang-kadang ada bercandaan orang di TikTok, oh ini pasti coachnya Lesti nih, enak ya, enak lah jadi L gitu. Coachnya ibunya sendiri. Sebetulnya enggak, dia bahkan jarang dilatih, bahkan hampir nggak pernah dilatih. Hanya dia sering ngelihat bunda nyanyi, dan memang bisa dibilang itu bakat alam ya. Jadi dia tidak berlatih secara serius, tapi hanya lewat mendengarkan dia mampu secara tidak langsung menerima dari nyanyian-nyanyian yang dihasilkan oleh ibunya. Secara nggak langsung dia ngerti nada, ngerti notasi, tahu irama. Bahkan kadang-kadang di suatu momen kita juga kaget, dia entah secara dia nggak sadar atau sadar ya, kadang-kadang suka bikin notasi sendiri, humming gitu-gitu. Kayak bersenandung, na kan kaget gitu, anak kecil bisa bikin notasi sendiri gitu. Sementara itu, di balik kebahagiaan Rizky Bilar memiliki anak yang piawai di usianya yang masih sangat dini, kebahagiaan lainnya yang juga dirasakan adalah segera hadirnya anak kedua, yang menurut Bilar akan lahir cukup persis dengan kelahiran anak pertamanya Abang L. Seperti apa Bilar menceritakan perihal kehamilan kedua Lesti? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Ya, sosok anak sendiri memang tak dipungkiri menjadi pelengkap dari sebuah keluarga. Tengah menanti hadirnya anak keduanya yang menurut Bilar akan lahir cukup persis dengan kelahiran anak pertamanya Abang L. Bilar menceritakan di usia kehamilan Lesti yang kini menginjak usia kandungannya yang ke-3 bulan, sebenarnya tak ada keribetan yang berarti termasuk urusan ngidam. Pasalnya menurutnya sang istri Lesti Kejora hanya menginginkan untuk kembali kepada rutinitasnya, yaitu kembali syuting series terbarunya yang menurutnya Bilar sebenarnya tak akan tayang dalam waktu dekat, melainkan untuk keperluan stok. Udah 3 bulan. Alhamdulillah sekarang kandungannya kemarin kita sempat cek ke dokter ya. Kandungannya sehat. Terus cuma kita memang harus cek, saya lupa istilah namanya, cek darah apa gitu ya. Jadi ada istilah untuk cek otaknya gitu. Kalau kemarin cek dari kondisi tubuh sih alhamdulillah, mohon doanya teman-teman semuanya agar diberikan kelancaran. Ngidam sih kadang-kadang kayak dia pengen makan apa ya mau nggak mau kita turutin, asal ngidamnya nggak ketemu sama Donald Trump gitu kan, agak repot juga ketemu sama Donald Trump kan. Misalkan nyubit pipi Donald Trump, waduh pusing mas saya. Kayak dia ngidamnya masih ngidam yang batas wajar lah, kayak ngajak makan di Bandung tiba-tiba random kayak gitu lah. Ya mau nggak mau harus. Kayak kemarin ini dia ngidamnya syuting, jadi dia ngidam kemarin syuting. Kak aku pengen. Jadi harusnya kan syutingnya kita tadi mulai syuting sinetron, syuting series. Harusnya itu sebetulnya kita plot awalnya sih di akhir tahun, setelah dia bukan akhir tahun, kita apelnya di awal tahun 2025. Rencananya sih after itu pasca lahiran kita mulai comeback lagi di series. Tapi dia bilang, "Kak, aku pengen syuting dulu deh." Jadi nyicil gitu. Nyicil sesanggup aku, dan kebetulan memang kita dapat cerita yang lumayan ringan, tidak memakan menguras fisik yang banyak dan energi yang besar. Jadi kita akhirnya yaudah deh memutuskan untuk yaudah coba syuting lagi aja gitu. Dan jadwalnya bukan yang memang begitu kita syuting langsung tayang gitu. Kita hanya nyetok lah istilahnya. Sementara itu kembali membicarakan perihal tumbuh kembang sang buah hati Abang L. Bilar mengaku sempat dibuat takjub manakala pada saat itu Abang L dan sang istri cukup kompak merahasiakan perihal kehamilan sang istri saat itu. Seperti layaknya orang dewasa yang bermain akting di depannya untuk nantinya diberikan kejutan perihal kehamilan Lesti. Jauh di dalam hatinya Bilar mengaku senang anak pertamanya Abang L cukup dewasa menjadi seorang kakak dan tak sabar menunggu-nunggu hadirnya sang adik. Iya gitu kan, memang anaknya sweet ya. Jadi memang itu dia, anak itu kan memang mencontoh apa yang dilihatnya gitu. Jadi karena memang dia ngelihat orang tuanya sering kiss, pelukan, memberikan sentuhan-sentuhan kasih yang baik, jadi dia pun mencontoh. Makanya alhamdulillah kita senang banget dia ketika dia ngelihat dia tuh tumbuh jadi anak yang sweet gitu, yang kalau apa-apa tuh minta tolong, ngomongnya juga lembut gitu-gitulah. Tahu. Jadi bahkan dia udah kong kali kong kan sama bundanya waktu itu nutupin kehamilannya. Jadi dia jadi bunda udah kasih tahu, dan hebatnya ini anak ngerti gitu. Abang kalau depan papa jangan bilang ya kalau bunda lagi hamil. Jadi waktu itu kan ada surprise saya. Nah selama menuju surprise ulang tahun saya tuh belum tahu bahwa istri saya hamil. Yang tahu hanya orang-orang terdekat, kru syuting, sama anak saya. Lucunya anak saya tuh sepanjang perjalanan dari bundanya tahu bahwa dia hamil sampai surprise-nya saya, dia bener-bener ngekip. Jadi dia tuh kadang-kadang kata bundanya pas nggak lagi saya, dia bilang dia ngelus perut bundanya, adek, dedek bayi gitu. Halo, assalamualaikum, sampai pem dedek bayi gitu. Jadi dia suka nyapa adiknya, nyapa nyapa si Utun lah gitu. Dan ya saya seneng lah, maksudnya kita berusaha untuk pelan-pelan mendidik dia. Meskipun cukup dini juga, dia masih butuh kasih sayang
full untuknya, tapi kemudian dia harus menjadi seorang kakak. Tapi saya rasa dia cukup lah, dia mampu menjadi seorang kakak nantinya, karena dilihat dari gelagatnya sekarang dia bisa mengerti. Cuma memang ya agak sedikit manja aja sih sekarang sama kita. Di balik kehamilan Lesti, tentu masyarakat dibuat penasaran kapankah Lesti akan segera melahirkan anak keduanya. Lantas, kapankah kelahiran tersebut akan segera terjadi? Benarkah sebenarnya jauh di dalam hatinya Bilar berkeinginan untuk Lesti melahirkan di tahun 2024 ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Ya, memiliki anak keduanya yang cukup melalui perjuangan panjang setelah disebutkan sempat mengalami keguguran. Rizky Bilar agaknya tak sabar untuk kembali mendengar tangisan anak dalam biduk rumah tangganya. Terbukti saat ditanya perihal kapankah HPL atau hari perkiraan lahir sang buah hati, Bilar menyebutkan tak sabar menunggu kelahiran sang buah hati. Hingga menyebutkan ia sebenarnya berkeinginan anaknya lahir di tahun ini atau bertepatan di Shio Naga. Meskipun sebenarnya menurut perkiraan seharusnya lahir di awal-awal tahun 2025 mendatang. HPL ya doain aja, mudah-mudahan di tahun depan hampir sama sih HPL sama Abang El. Bulan 2. Iya, di bulan 2. Cuma kan Abang kan kalau itu lahirnya bulan 12 kan. Ini bulan sama, HPL-nya sama, persis sama. Tapi saya sih pengennya dapat di tahun ini ya, karena ngejar Shio Naga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.